어딜 가? Film ini berjudul Mutual Relations dan dirilis pada tahun 2015. Kisahnya bercerita tentang lika-liku hidup seorang laki-laki yang berjuang menghadapi tantangan berat demi perempuan yang dia sukai. Laki-laki ini nggak sendirian, dan perempuan yang dia sukai juga nggak sendirian. Mereka ini punya geng yang kompak dan seru. Seberapa seru? Kita coba tonton aja kali ya. Oh ya, karena film ini diwarnai banyak adegan cocok tanam dan pergenjotan duniawi yang melemahkan iman, so silahkan ponakan-ponakan online om, pikir-pikir lagi ya untuk menontonnya. Buat kalian yang penasaran, rilekskan pinggul kalian, duduk santai dan om puter dulu intronya. Di awal film kita diperlihatkan seorang mbak-mbak baju merah marun sedang menelpon seseorang. Mbak-mbak ini bernama So-mi. Gak lama kemudian, dua orang lain datang menemui So-mi. Seorang bernama Lee Ji dan yang lain bernama Han Ye. Supaya gampang, kita panggil aja mereka ini trio Wik-Wik ya. Di tempat dan waktu yang lain terlihat seorang laki-laki bernama Jun sedang melakukan wawancara untuk melamar pekerjaan di sebuah sanggar seni. Dari sini ini kita tahu Jun akan menjadi seorang model. Tapi model yang dimaksud bukanlah sembarang model. Jun akan menjadi model lukisan yang mengharuskannya tampil telanjang. Setelah deal, Jun dibawa ke sebuah ruangan. Di sana sudah menunggu sejumlah orang yang bersiap dengan alat-alat lukis. Ternyata trio Wik-Wik udah ada juga di sanggar seni itu. Momen itu akhirnya datang juga. Jun melepas kain yang menyelimuti tubuhnya, sementara para pelukis, termasuk trio Wik-Wik tadi, mulai melukis Jun yang berdiri di depan kelas. Ngomong-ngomong, Om Bigos jadi inget Mr. Bean waktu disuruh ngelukis model telanjang nih. Mr. Bean sih malu-malu. Dia lalu nutupin gunung kembar mbak model pakai kerajinan tanah liat. Hehehe. Kasih tahu Om Bigos lewat kolom komentar deh. Di sini ada yang pernah nonton scene Mr. Bean yang itu juga nggak? Nah, ketika jam istirahat, trio Wik-Wik ini saling baku cerita. Mereka ngegosip tentang Jun yang mereka anggap boleh juga. Ketika jam melukis dimulai lagi, So-mi alias mbak-mbak baju merah marun mulai beraksi. Dia menggoda Jun dengan ekspresi-ekspresi mengundang. Tapi siapa sangka Jun dengan kalem malah mengatakan padanya, "Kamu lapar? Makan dulu sana." So-mi malu dan menghentikan aksinya itu. Malam hari trio Wik-Wik nongki-nongki santai di warung. Ketika semua sedang chill dan enjoy, Lee Ji pamit untuk pergi duluan. Ternyata Lee Ji pergi ke sebuah tempat pameran. Di sana dia memandangi sebuah lukisan. Usut punya usut, itu adalah lukisan ibu Lee Ji yang sudah meninggal. Di jalan pulang ia melihat pacarnya yang bernama Kim sedang membawa perempuan lain ke hotel. Lee Ji lalu memutuskan pacarnya lewat telepon. Beda cerita dengan dua orang yang masih ada di warung, So-mi dan Han Ye. Ternyata bertemu dengan dua orang laki-laki yang mengajak mereka untuk berkencan. Tanpa basa-basi, mereka berdua pergi bersama dengan dua laki-laki itu. Han Ye terlihat duduk di kasur bersama salah satu orang laki-laki tadi. Awalnya mereka terlihat malu-malu. Tapi setelah ingat pesan So-mi untuk mengambil kesempitan di dalam kesempatan, Han Ye akhirnya langsung bercocok tanam dengan laki-laki tadi. Begitu pula dengan So-mi. Di hotel yang lain, So-mi terlihat mulai memancing-mancing laki-laki yang berkencan bersamanya untuk menuju kamar mandi. Gak butuh waktu lama, mereka langsung melakukan pergenjotan duniawi. Pada adegan selanjutnya, kita melihat Jun sedang bekerja sampingan di sebuah minimarket. Ketika sedang bekerja, ia ditelepon oleh temannya. Jun diajak untuk latihan tinju di gym. Keesokan harinya, ketika Jun dan temannya yang bernama Jin melihat seorang perempuan yang adalah Lee Ji sedang dihajar oleh Kim, mantan pacarnya yang berselingkuh waktu lalu. Jun dan Jin mau membantu menyelamatkan Lee Ji, tapi karena Kim ini kekar sekali, Jun pun terkena pukulan. Karena kejadian itu, Jun dan Jin bertemu dengan trio Wik-Wik. Mereka menerima Jun dan Jin sebagai teman dan menawarkan pekerjaan yang lebih layak untuk Jun di sanggar seni mereka. Dengan senang hati, Jun dan Jin menerimanya. Di jalan pulang, Jun melihat Lee Ji berjalan sendirian. Setelah mencoba mengikutinya, Jun menemui Lee Ji sedang ada di tempat pameran.
Ternyata Li Ji kembali berdiri memandangi lukisan ibunya di tempat itu. Esok harinya, Jun dan Jin datang ke sanggar seni dan memulai pekerjaan barunya ditemani oleh trio Wik Wik. Ketika mereka semua hendak pulang, Li Ji tiba-tiba berdiri di jalan dan mencegat sebuah mobil. Ternyata itu mobil Kim. Usut punya usut, Kim adalah kolektor lukisan yang memiliki lukisan ibu Li Ji. Li Ji meminta lukisan itu kembali, tapi Kim nggak mau. Karena itu, Li Ji shock hingga pingsan. Beberapa hari kemudian di sanggar seni, Jin dan Jun mengajak teman mereka bernama Jae. Mereka semua berkenalan dan memulai pertemanan baru. Sepulang bekerja, Jin berduaan bersama Han Ye. Setelah makan dan jalan-jalan, mereka berdua saling bertukar jigong dan menanyakan apakah mereka saling menyukai. Akhirnya malam hari itu ditutup dengan cocok tanam di hotel. Sementara itu, Li Ji yang kesal pada mantan pacarnya lalu melakukan suatu rencana. Li Ji meminta seorang perempuan untuk menggoda Kim. Ketika mereka hendak melakukan cocok tanam, orang-orang bayaran Li Ji datang menghajar Kim. Karena tahu bahwa ia dijebak Li Ji, Kim kini mendatangi Li Ji keesokan harinya dan kembali menghajarnya. Malam harinya, seperti biasa, Li Ji pergi sendiri ke tempat pameran. Betapa sedih hatinya, lukisan ibunya telah dijual. Karena sedih sekali, Li Ji lalu minum-minum sampai mabuk. Untung saja di sana ada Jun. Jun membantu menjaga dan mengantar Li Ji pulang ke rumahnya. Pagi hari saat bangun, Li Ji kaget karena Jun ada di rumahnya dan tidur di sofa. Li Ji lalu menanyakan apakah ketika dia mabuk, Jun mengambil kesempitan di dalam kesempatan alias menikmati serabi lempitnya. Tetapi dengan tenang, Jun menjawab bahwa ia hanya mengantar dan membantu Li Ji. Dia nggak memanfaatkan keadaan untuk menggenjot Li Ji. Mereka berdua lanjut sarapan bubur. Ketika sedang asyik mengaduk bubur dan makan, anggota trio Wik Wik lainnya serta Jin dan Jae datang. Mereka mengajak Jun dan Li Ji untuk berlibur ke pantai. Trio Wik Wik dan trio Jae, Jin dan Jun lalu bersenang-senang menikmati alam yang indah. Saat sedang istirahat makan, Jin dan Han Ye mengatakan pada teman-temannya semua bahwa mereka berpacaran. Malam harinya, Li Ji dan Jun duduk berdua. Di situ mereka ngobrol serius. Li Ji menanyakan apakah Jun suka padanya. Dan Jun pun jujur bahwa sejak pandangan pertama, dia sudah terpesona dan menyukai Li Ji. Jun juga menanyakan pada Li Ji tentang lukisan yang sering dia lihat. Li Ji pun mengaku bahwa lukisan itu amat sangat berharga karena itu satu-satunya kenangan akan ibunya. Karena sayang pada Li Ji, Jun esoknya memberanikan diri menemui Kim. Ia menantangnya untuk baku hantam dengan hadiah taruhan lukisan ibu Li Ji. Sementara di sanggar ketika Han Ye dan Somi sedang bercanda soal cocok tanam, Jae masuk dan lalu mengajak Somi untuk merealisasikan candaannya tadi. Akhirnya mereka berdua melakukan pergenjotan duniawi. Dalam satu scene, nampak Jun latihan keras untuk persiapan menghadapi Kim di atas ring. Karena nggak kelihatan saat makan-makan bersama, Li Ji menanyakan keberadaan Jun. Jin pun jujur mengatakan kalau Jun sedang latihan untuk bertarung melawan Kim dengan taruhan lukisan ibu Li Ji. Kira-kira Jun bisa menang lawan Kim yang kekar itu nggak? Coba deh tulis di komentar. Kalian tim Jun atau tim Kim nih? Karena tersentuh, Li Ji mengajak Jun makan dan main ke rumahnya. Ketika Jun mau pamit pulang, Li Ji menahannya dan di situ mereka melakukan kolaborasi rudal dan serabi lempit. Hari pertandingan tiba. Jun menghadapi Kim. Pada awalnya, Jun terlihat kewalahan dan beberapa kali terjatuh. Tetapi itu adalah strategi Jun. Dengan semangat yang bertambah karena melihat Li Ji ada di sana, Jun menghajar Kim yang sudah kelelahan. Kim akhirnya tumbang dan Jun menang. Film diakhiri dengan adegan yang mengharukan. Di tempat pameran, Jun menunjukkan hadiah terindah untuk Li Ji, yaitu lukisan ibunya yang kembali dan bisa dilihat kapanpun Li Ji mau. Dan film pun selesai. Gimana nih gengs film mutual relation ini? Siapa sepakat kalau jalan ceritanya sebenarnya sederhana, nyaris ketebak. Tapi kok rasanya seneng gitu melihat Jun yang tulus berjuang buat Li Ji. Oh iya, seneng juga lihat aksi trio Wik Wik dan trio Jae, Jin dan Jun yang kocak dan ada-ada aja.
Aksi perkejutan duniawi dan cocok tanam lagi-lagi jadi bonus dan pemanis dinamika jalan cerita. Tapi yang utama buat Om, ya tetap perjuangan Jun buat mendapatkan lagi lukisan Ibu Liji, demi mengembalikan senyuman di wajah Liji. Begitu ya, kalau orang udah sayang. Ketika berdua nggak memanfaatkan keadaan, ketika lagi sendiri, diem-diem mendoakan dan berjuang buat satu sama lain. Mantep ya kan? Nah, itu tadi gengs alur film untuk hari ini. Bagi kalian yang ingin request film, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasimu untuk menikmati alur cerita film menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.